Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kesha Pilinggal Kristi dengan NIM A1 2023-1012. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema damai sejahtera. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi pembawa damai sejahtera di tengah kehidupan. Sebelumnya, pernahkah kalian bertengkar dengan teman? Dan bagaimana perasaan kalian setelah bertengkar? Biasanya hati akan merasa kesal, marah, sedih, atau kecewa. Namun sebaliknya, ketika kita memilih untuk berdamai, hati akan merasa tenang dan hubungan kembali dengan baik. Nah, inilah situasi yang disebut damai. Nah, teman-teman, mari kita ulik arti damai sejahtera menurut Alkitab. Dalam Alkitab, damai sejahtera bukan hanya berarti tidak ada pertengkaran. Damai sejahtera memiliki makna yang lebih dalam. Dalam Perjanjian Lama, damai sejahtera berasal dari kata shalom. Kata ini tidak hanya berartikan tanpa perang, melainkan kondisi utuh, sehat, aman, dan makmur secara total. Sehingga terwujud umat yang setia kepada Tuhan dan mampu menegakkan keadilan sosial. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, konsep ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eirene. Konsep ini lebih berpusat pada Yesus yang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa. Sehingga ketika manusia memperbaiki hubungan itu, manusia akan mendapat anugerah rohani yang memberi ketentraman hati, bahkan di tengah penderitaan dunia. Selanjutnya kita akan belajar tentang damai sejahtera menurut Alkitab yang diambil dari beberapa ayat. Yang pertama diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus mengucapkan ayat ini kepada murid-muridnya sebelum ia mengalami penderitaan. Yesus mengetahui bahwa murid-murid akan menghadapi banyak kesulitan. Namun Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Sebaliknya, Yesus memberikan damai yang membuat hati tetap tenang walaupun menghadapi persoalan. Yang artinya, Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah. Kita harus percaya kepada Tuhan yang senantiasa akan menolong kita. Yang kedua diambil dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan senang kepada orang yang menciptakan perdamaian. Membawa damai bukan berarti selalu mengalah dan tidak pernah marah. Pembawa damai adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan kasih, pengampunan, dan komunikasi yang baik. Yang terakhir diambil dari Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap orang Kristen harus berusaha menjaga hubungan baik dengan siapapun. Walaupun tidak semua orang mau berdamai, tetapi kita harus mengambil langkah terlebih dahulu. Lalu, pentingnya damai sejahtera. Sebagai remaja SMP, kalian mulai memiliki banyak teman, mengikuti berbagai kegiatan, dan berinteraksi dengan banyak orang. Perbedaan pendapat seringkali menyebabkan konflik. Jika konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan permusuhan, saling mengejek, perundungan atau bullying, perkelahian, dan putusnya persahabatan. Nah, sebaliknya jika kita hidup dalam damai, maka akan tercipta situasi persahabatan yang baik, kerjasama, rasa saling menghormati, suasana belajar yang nyaman, dan lingkungan sekolah yang aman. Adapun sikap-sikap membawa damai. Yang pertama, mau mengampuni. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia memiliki kesalahan. Itulah, kita harus saling mengampuni dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, dapat mengendalikan emosi. Sebagai manusia yang memiliki akal dan budi, kita harus berusaha mengendalikan emosi dengan cara menjaga tutur kata, menjaga perilaku, dan lain-lain.
Yang ketiga, menghargai perbedaan. Kita hidup di Indonesia yang memiliki ragam budaya, bahasa, suku, ras, dan lain-lain. Nah, kita harus menjaga perbedaan tersebut, bukan malah menjadikan perbedaan itu menjadi bahan rasis. Sebaliknya, kita bisa belajar tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Yang keempat, menjadi penengah. Yang dimaksud dalam penengah adalah kalian harus bisa bersikap menengahi persoalan yang sedang terjadi. Contoh, ketika ada teman yang bertengkar, kalian harus bisa menengahi pertengkaran tersebut, sehingga teman kalian bisa saling memaafkan dan masih terjalin hubungan dengan baik. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pemahaman damai sejahtera menurut Alkitab dan beberapa ayatnya. Lalu kita juga sudah belajar tentang sikap-sikap yang bisa membawa damai. Sekarang kita akan belajar sikap-sikap apa yang harus kita terapkan dalam membawa damai sejahtera dalam kehidupan. Damai sejahtera di sekolah, yaitu tidak mengejek teman, tidak melakukan bullying, mau bekerja sama dalam kelompok, menolong teman yang kesulitan belajar, dan menghormati guru. Lalu ada damai sejahtera di rumah, dengan cara menghormati orang tua, tidak bertengkar dengan saudara, mau membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan sopan. Ada juga damai sejahtera di lingkungan masyarakat, yaitu menghormati tetangga, tidak membuat keributan, menjaga kebersihan lingkungan, dan ikut gotong royong. Nah, yang terakhir ini, sebagai generasi yang selalu bermain gadget, kita harus menjaga damai sejahtera di media sosial dengan cara tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, tidak menulis komentar yang menghina, tidak untuk menyebarkan kebencian, dan menggunakan sosial media untuk hal-hal positif. Kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu damai sejahtera merupakan anugerah dari Allah yang membawa ketenangan hati dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dalam Alkitab, damai sejahtera bukan hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga hidup dalam kasih, pengampunan, dan keadilan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai sebagaimana diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 27, Matius 5 ayat 9, dan Roma 12 ayat 18. Menjadi pembawa damai dapat diwujudkan melalui sikap saling mengampuni, menghargai perbedaan, mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, serta menyebarkan kebaikan baik di sekolah, di rumah, di masyarakat, maupun di media sosial. Melalui pembelajaran ini diharapkan setiap peserta didik tidak hanya memahami makna damai sejahtera, tetapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang mencerminkan kasih Kristus dan membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, teman-teman, setelah kita belajar tadi, kita akan menyelesaikan sebuah studi kasus. Studi kasus yang akan kita bahas yaitu Andi diajak teman-temannya karena nilai ulangannya rendah. Ia marah dan berniat membalas melalui media sosial. Lalu, hal yang akan didiskusikan yaitu yang pertama, apa penyebab konflik? Yang kedua, apa akibat dari tindakan Andi? Yang ketiga, bagaimana penyelesaiannya sesuai dengan ajaran Yesus? Yang keempat, nilai damai sejahtera apa yang dapat diterapkan? Sekian presentasi materi dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.